Kasus korupsi timah senilai Rp271 triliun berefek pada perekonomian masyarakat di Pulau Bangka sebagai daerah tambang timah terbesar di tanah air. 5 perusahaan smelter disita Kejaksaan Agung dan sekitar 30% masyarakat Bangka yang menggantungkan hidup sebagai petani timah pun kehilangan pekerjaan. Di saat masyarakat menjerit, alam pun menampakkan sisi lainnya. Pembukaan lahan tambang timah ilegal memaksa buaya yang hidup di alam liar masuk ke pemukiman warga. Menyerang warga, inilah sepenggal kisah dari surganya timah di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kabar 92.000 NIK warga DKI yang dinonaktifkan? Adakah dampaknya terhadap perkembangan bisnis servis KTP? Bagaimana pula kelanjutan curhatan Caca Taib? Usai mantan suami, Bisma Rocket Rockers mengaku hanya sanggup memberi nafkah Rp8.000 untuk putrinya. Pemirsa, inilah insert investigasi. Pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara HL selaku Beneficiary Owner PT Tim atau BO PT Tim. Selanjutnya saudara FL selaku Marketing PT Tim, saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara PN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019. Dan saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM. Kemarin malam betul tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap 3 unit mobil, 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 mobil sport ketiganya adalah milik tersangka HM. Menuju Bangka, tim insert investigasi pun mendatangi sebuah rumah nan luas yang kabarnya merupakan kediaman Sandra Dewi di Bangka Belitung. Pagarnya tertutup. Sesekali ada yang membuka dan keluar dari dalam rumah. Entah benar hunian tersebut merupakan rumah masa kecil Sandra Dewi atau bukan. Yang jelas saat ini istri Harvey Muiz itu tidak berada di dalamnya. Hampiri para tetangga untuk mencari kebenaran, benarkah rumah tersebut adalah milik Sandra Dewi? Kurang jelas, karena kami pindahkan tahun 80.
cita untuk di wilayah Provinsi Bangka Belitung ini, penyidik baru saja beberapa hari ini menyita 5 smelter. Ya, 5 smelter yang tadi kita rapatkan untuk bisa tetap dioperasionalkan. Tentu saja ada mekanisme yang akan dibahas lebih lanjut ya, dengan beberapa pihak. Dan beberapa perlengkapan, misalnya eskavator dan yang lain-lain. Jadi sudah ditemukan kerangkanya, nanti dikelola atau diserahkan penitipan dikelola oleh pihak yang pandai mengelola. Pihak pandai mengelola adalah BUMN, nanti BUMN dapat menugaskan PT Timah untuk mengelola. Dampak korupsi yang berujung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat di Bangka Belitung ini berdampak pada segala aspek kehidupan. Kurang lebih 30% pekerja kehilangan mata pencaharian. Di saat tidak ada penghasilan, daya beli pun berkurang. Para pedagang kehilangan pembeli, ekonomi pun kian merosot. Saat tim investigasi menelusuri salah satu pasar di Bangka Belitung, para pedagang pun meluapkan keluh kesah mereka. Tak bisa dipungkiri, lantaran pembeli yang makin berkurang, harga jual barang-barang pun semakin turun. Dampak banget, bangetnya ya turun jauh. Pokoknya dari sekarang mah penjualan biasanya 200 kilo ya. Sekarang jadi 100 lebih, udah alhamdulillah 100 kilo. Terus jugaan pokoknya semua pedagang, nggak hanya ayam, semua dari makanan apa ngeluh semua. Memang nomor satu kan dari timah, orang makan apa petaninya dari timah gitu. Jadi ya minta distabilin di situ lah, paling-paling di apa ya, diperbaiki itulah, minta tolong diperbaikin itu biar kita pun yang penjual juga apa ya, alhamdulillah bisa lebih lagi gitu. Kalau timah itu soalnya kan harga timah turun, penjualan juga agak mulai sepi lah. Dari pasar, tim investigasi bergeser ke area pantai yang menjadi salah satu mata pencaharian utama di kawasan Bangka Belitung. Para nelayan tengah beraktivitas seperti biasanya. Ada yang tengah mengeluarkan ikan dari jala dan ada pula yang merapikan kapal. Tak seperti biasanya, suasana di area pantai tersebut tampak tak seramai dulu. Hanya segelintir nelayan yang melaut. Usut punya usut, penyebab utamanya tak jauh dari hilangnya pembeli akibat pendapatan masyarakat yang semakin berkurang. Siapa? Bukan Bapak Kasiman. Oke, Pak, sekarang harga ikan turun atau bagaimana nih Pak setelah kasus korupsi? Harga ikan sekarang tengah turun. Sangat turun ya? Ya. Sekarang per kilonya berapa tuh Pak? Per kilo kalau tengkulak ngambil hanya 12.000. 12.000. Sebelumnya harganya berapa tuh? Biasanya 17, 18. 17.000 ya? Tapi kenapa tuh Pak harga ikan bisa turun? Yang jelas minat beli. Pembeli ikan banyak, pembeli daging. Yang jelas. Ya kemarin-kemarin kan orang-orang yang pekerja timah, penambang, kan lumayan harga timah, jadi bisa beli ikan. Tapi sekarang mulai payah sekarang.